Episode diawali dengan Bipasa yang akhirnya mengakui kesalahannya karena tak pernah membela Janak. Ia memperingatkan bahwa Arsy dan Suk bertekad memenjarakan Janak. Meski tahu Janak tidak bersalah, Janak tetap tenang dan meminta Bipasa fokus menyelesaikan masalahnya sendiri. Ia percaya segalanya ada di tangan Tuhan dan menegaskan keputusannya dulu menjauh demi tidak merusak rumah tangga Arsy Anirudh. Setelah kasus ini selesai, Janak berniat pergi dari rumah Bose bahkan meninggalkan kota. Bipasa menawarkan tempat tinggal dan mengaku telah berubah, namun dibalik sikap lembutnya, ia diam-diam berniat menyerahkan Janak pada Sarveswar demi menyingkirkan ancaman dalam hidupnya. Sementara itu, komisaris mengusut kejanggalan kematian bayi Arsy. Dokter dan perawat diperiksa, dan kelalaian rumah sakit mulai terungkap. Komisaris menegur keras perawat Sunita karena tidak mengikuti prosedur dan tidak memberitahu Anirudh. Sunita dan temannya menuduh Janak mencoba mencuri bayi Omkar. Namun komisaris tidak mempercayainya dan memerintahkan penyelidikan menyeluruh karena bukti kasus masih lemah dan membingungkan. Di sisi lain, Arsy fokus pada kebangkitan karirnya. Sristi memperkenalkan Arsy kepada Siddharth. Saat bersalaman, Siddharth terpana melihat kecantikan Arsy. Sristi tersenyum melihat Siddharth menyukai Arsy. Arsy menari di hadapan Siddharth dan berhasil menarik perhatiannya. Siddharth tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Arsy. Ia menatap Arsy dengan tatapan cinta. Siddharth memuji penampilan Arsy, meminta presentasi lanjutan, dan menunjukkan ketertarikan profesional. Namun momen itu berubah saat Arsy tiba-tiba pingsan. Siddharth sigap menolongnya dan Arsy jatuh ke dalam pelukannya. Benih-benih cinta mulai tumbuh. Siddharth telah jatuh cinta pada Arsy pada pandangan pertama. Sristi tersenyum melihat kejadian ini. Ia merasa Siddharth adalah sosok yang tepat untuk masa depan Arsy. Anirudh menemui Janak di kantor polisi. Janak mempertanyakan keputusannya datang lagi meski sudah diminta menjauh. Anirudh mengaku tak sanggup meninggalkannya dan menyalahkan dirinya atas penderitaan Janak. Janak tetap tegar, mengatakan ia hanya menunggu keputusan pengadilan dan menolak makanan yang dibawa Anirudh. Tak lama kemudian, Arsy datang ke kantor polisi dan diberitahu bahwa Janak akan segera dibawa ke pengadilan tanpa jaminan. Mengetahui Anirudh berada bersama Janak, Arsy naik pitam. Anirudh kembali menegaskan cintanya pada Janak, mengakui sangat mencintai Janak dan bukan Arsy. Arsy mendengar itu dan meledak marah, ia langsung menghina Janak tanpa ampun. Sekaligus memarahi Anirudh habis-habisan. Ia menuduh Anirudh berkhianat dan mempermainkan hatinya. Janak mencoba menenangkan situasi. Namun Arsy justru menyalahkannya atas semua penderitaannya dan bersumpah akan memastikan Janak dihukum. Ketegangan berlanjut di rumah Bose. Arsy kembali menyerang Anirudh. Sementara Anirudh membela diri dan menuduh Arsy telah melampaui batas dengan menyeret Janak ke ranah hukum. Konflik rumah tangga mereka kian memburuk. Anirudh malas meladeni ocehan Arsy dan memutuskan untuk pergi. Arsy mencari pelarian emosional dengan menemui Siddharth. Ia mengungkap tekadnya untuk bangkit dan melupakan masa lalu. Siddharth merasa kasihan pada Arsy melihat Arsy curhat sambil menangis. Ia menyarankan Arsy bercerai dari Anirudh karena Arsy hanya akan menderita. Ia menawarkan dukungan sebagai teman. Arsy berterima kasih pada Siddharth karena telah mendengar curhatnya. Esok paginya, Janak resmi dibawa ke pengadilan oleh polisi. Janak tiba di pengadilan bersama polisi. Bipasa sempat menemuinya dan berjanji Janak pasti akan mendapat jaminan, bahkan menawarkan tempat tinggal. Namun Janak menolak dan menyatakan ingin pergi dari kota setelah bebas. Bipasa berpura-pura tetap mendukungnya. Di sisi lain, Anirudh menghubungi komisaris polisi terkait surat dakwaan. Komisaris menyarankan mengurus jaminan dan berjanji hadir di persidangan. Anirudh semakin cemas namun tetap berharap pada keadilan. Di rumah, Apo menolak pergi ke pengadilan karena tak sanggup melihat penderitaan Janak dan bersumpah tak akan memaafkan Arsy.
Kajol mulai curiga pada Sarveswar. Ibu Lalon yakin Janak akan mendapat keadilan di luar pengadilan. Ketegangan memuncak. Arsy marah dan mempertanyakan kehadiran Anirudh. Lalon memperingatkan Arsy tentang akibat perbuatannya. Sup mencoba menghentikan Anirudh, namun Anirudh tegas menyatakan ia berjuang demi kebenaran. Ia yakin Janak akan dibebaskan karena tidak bersalah. Komisaris polisi tiba dan mengungkap bahwa Janak memilih membela dirinya sendiri tanpa pengacara. Anirudh menawarkan pengacara, tetapi Janak menolak, sehingga membuat Anirudh terpukul. Meski diperingatkan bahwa bantuan hukum penting, Janak tetap bersikukuh. Menariknya, Arsy sempat menegur Sup karena selalu menyalahkan perempuan, dan ia mengaku menyesal pernah mencintai Anirudh. Namun tetap yakin Janak akan dipenjara. Sidang dimulai ketika pengacara Arsy menuduh Janak sebagai penyebab kematian bayi Arsy. Dengan tegas, Janak membantah semua tuduhan dan menyatakan akan membela dirinya sendiri. Di sisi lain, Arsy yakin kali ini Janak tak akan bisa lolos. Janak membantah semua yang dituduhkan kepadanya. Namun pengacara Arsy, Prem, bersikeras bahwa dakwaan didukung penyelidikan. Hakim menunda sidang keesokan hari dan memerintahkan Janak ditahan. Arsy tampak puas. Sementara Sup yakin kasus berjalan sesuai harapan mereka. Janak dibawa polisi dan sempat bertatapan dengan Anirudh. Anirudh langsung bersumpah tak akan meninggalkan Janak dan mengikuti hingga penjara. Lalon memberi kabar pada Apu yang langsung hancur menangis mengetahui keadaan Janak. Anirudh menolak pulang dan meluapkan amarahnya, menuduh keluarga serta Sristi telah menghancurkan hidup Janak. Lalon menenangkan bahwa bukti lawan lemah sehingga membuat Anirudh merasa tak berdaya. Konflik memanas ketika Anirudh menegur keras Arsy, menyebutnya sama kejamnya dengan Sristi. Saat Janak dibawa dengan mobil polisi, Anirudh terus mengikuti hingga ke kantor polisi. Arsy marah melihat itu dan meminta Tanuja dan Sup menghentikan kegilaan Anirudh. Bahkan peringatan polisi tak membuatnya mundur. Anirudh memilih tetap berjaga di luar kantor polisi. Janak terdiam melihat pengorbanan Anirudh untuknya. Ia memohon Anirudh untuk pulang. Tapi Anirudh bersikeras ingin di dekat Janak. Polisi menyeret Janak ke dalam kantor polisi. Di sisi lain, Arsy makan malam romantis dengan Siddharth di restoran mewah. Sambil menangis, Arsy curhat, ia menyesal mencintai dan menikahi Anirudh. Siddharth memberikan sapu tangan dan mengungkapkan perasaannya pada Arsy. Ia mengaku jatuh cinta pada Arsy pada pandangan pertama. Arsy hanya bisa menawarkan persahabatan, sebab hatinya masih terluka karena cintanya pada Anirudh tidak terbalas. Siddharth menerima persahabatan mereka dengan tulus. Di tengah malam, Anirudh masih tetap bersikeras menunggu Janak di luar kantor polisi. Janak akhirnya meminta Lalon membawa Anirudh pulang karena khawatir Anirudh jatuh sakit. Meski diperingatkan, Anirudh menegaskan ia rela menderita asalkan tetap berdiri di sisi Janak. Bersambung. Berikut ini kesimpulan episode ini serta cuplikan episode yang akan datang. Episode ini menjadi titik tergelap dalam hidup Janak. Dari perempuan yang memilih mengalah demi keluarga, ia kini berubah menjadi terdakwa dalam kasus keji yang penuh kejanggalan. Bukti yang rapuh, kesaksian meragukan, serta dendam pribadi membuat Janak terjerumus ke balik jeruji, sementara kebenaran masih tertutup kabut. Di sisi lain, cinta Anirudh mencapai batas paling ekstrim. Ia menantang keluarga, masyarakat, bahkan hukum, demi berdiri di sisi Janak. Namun pengorbanannya justru memperlebar jurang pernikahannya dengan Arsy. Cinta, penyesalan, dan kemarahan saling bertabrakan tanpa jalan keluar. Ironisnya, saat Janak kehilangan kebebasan dan martabatnya, Arsy justru membuka lembaran baru, karir bangkit, perhatian Siddharth hadir. Dan harapan baru perlahan tumbuh. Kontras inilah yang membuat konflik kian tajam. Siapa yang benar-benar korban, dan siapa yang sedang memetik hasil dari penderitaan orang lain. Akankah keadilan akhirnya berpihak pada Janak?
Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.